وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام. وأن الله من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وصحبه ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan serta kecinta-cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta pertolongan kepada kita semua, hingga kita kembali dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin. Dan kita berharap pula dan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, diberikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa perlu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, jiliyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Jali rahimahullah. Ini masih beliau memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita menghadapi daripada orang-orang yang kita kenal. Tahu aja orangnya, tapi kada sampai dengan persahabatan yang dekat. Tahu aja orangnya, kenal aja, sakampung aja istilahnya. Ini masih, dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, karena orang yang tamak akan pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian dan menjadi hina di dunia. Ada perlu kita mengharapkan harta daripada orang yang kita kenal, ataupun hendak pangkat daripadanya dan bantuan daripada mereka. Jadi Imam Ghazali kita akan menjadikan apabila kita mengharapkan hartanya, mengharapkan bantuannya, nah maka itu kita akan menjadi rugi baik dunia maupun akhirat. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seorang akan hajatmu lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Terpaksa juga kita kada ada lagi langkah atau kada ada lagi harapan kecuali dengan orang tanah. Minta air kita pertolongan, ternyata orang itu menolong kita, bermurah hati menolong. Jadi Imam Ghazali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ini pertolongan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada orang yang menolong. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, maka jangan engkau persalahkan akan dia dan jangan engkau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain, karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Kita meminta tolong kepadanya, kita berhajat kepadanya, tapi ternyata ia kada menolong kita, kada menunaikan hajat kita. Nah, kada usah kita kisahkan ke orang lain bahwasanya orang itu pamalar, bahwasanya ia kada membantu, bahwasanya ia kada memenuhi daripada hajatku. Jadi kisahkan
itu akan menimbulkan perkelahian ataupun permusuhan. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keujuran, kelemahan dari orang lain. Kayak apa orang mukmin? Ketika orang mukmin sejati, apabila kita meminta kepada orang, memahami, oh orang ini mungkin dalam keadaan susah juga. Oh mungkin orang ini dalam keadaan keujuran juga. Kalau kau membantu kita. Dan janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari kekurangan, keaiban orang lain. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku karena keujuran, karena ketidakmampuan yang tidak dapat dilepaskannya lagi. Nah, sedangkan keujuran itu tidak aku ketahui. Di dalam hati kita menghadapi, meminta bantuan orang ditolak. Nah, maaf misalnya aku kadang membantu ikam, aku kadang menolong ikam. Jangan kita sebagaimana orang munafik mencari kesalahan dan mencari kekurangan. Kenapa ini nih kalian memberi aku? Kenapa ini nih? Apa ada salah kok? Nah, kita di dalam hati berprasangka baik saja, husnudzan. Karena ini husnudzan, berbaik sangka kepada makhluk, kepada sesama manusia itu sangat besar. Haslatan, ya Rasulullah bersabda 2 perkara. Yang mana 2 perkara ini di atas daripada segala kebaikan. Yang pertama husnudzan lillah dan husnudzan lil abdi. Yang pertama berprasangka baik kepada Allah Subhanahu. Apapun yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu, kita ditimpa musibah. Misalnya kita ditimpa segala macam. Nah, kita berprasangka baik, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang lebih daripada aib atau daripada Allah Subhanahu wa taala mengujiku, mencobaku daripada musibah-musibah ini. Berprasangka baik, jangan kita berprasangka jahat. Yang kedua, ya Rasulullah bahwasanya 2 perkara ini di atas daripada segala kebaikan, yaitu berprasangka baik kepada Allah, yang kedua berprasangka baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan li khalqih, berprasangka baik. Nah, istilah berprasangka baik itu kadang sampai berprasangka buruk. Mengatakan orang ini misalnya maling, mengatakan orang segala macam. Nah, ini mungkin maling. Misalnya ada orang duduk malam-malam di pelataran seorang. Waspada boleh, tapi jangan sampai berprasangka jahat. Waspada dikunci segala macam. Nah, jangan sampai berprasangka bahwasanya orang yang duduk di muka rumahku ini maling, jangan. Jadi berprasangka baik, mungkin orang ini umpat betaduh kah, kauyuhan kah berjalan. Nah, jangan sampai, cuma ada waspada. Jangan sampai prasangka baik terus. Orang prasangka baik. Dan haslatani laisa huma min syarr. 2 perkara tidak ada daripada kepalanya kejahatan. Yang pertama husnudzan lillah, berprasangka jahat kepada Allah, dan yang kedua berprasangka jahat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicari-cari, bila orang kalau membantu kita, bila orang kalau menunaikan hajat kita, mungkin kita berprasangka dalam hati orang ini dalam keadaan kesusahan kah juga, mungkinnya kadang awal juga membantu seorang karena banyak yang diperlukan macam-macam. Ya. Dan sampai kita berprasangka jahat, dan sampai kita berprasangka yang kali baik terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Cuman waspada boleh. Waspada. Nah, dianjurkan kita berwaspada daripada hal-hal yang daripada orang yang berbuat jahat. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Ada Syekh Imam Ghazali, apabila melihat orang ini, aku beri nasihat, padahal bakal ya baik-baik jauh. Kalau tidak, maka mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuhan dengan mereka. Kita melihat-lihat keadaan mereka, ini apa kayaknya kada bisa menerima daripada nasihatku, baik tinggalkan. Bila kita menasihati, timbul karena permusuhan. Nah, kita menasihati karena terprovokasi dengan pembicaraannya. Akhirnya kita jadi bakalahi, akhirnya kita jadi permusuhan. Dan jikalau mereka salah paham di dalam satu masalah sedang mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka, karena mereka akan mengambil ilmu daripadamu, kemudian lalu mereka akan menjadi musuh. Nah, jadi hati-hati Imam Ghazali apabila kita hendak mengajarkan seseorang, lihat dia
Timbul-timbul kadangnya kepacangan bila kita lajari ini akan jadi musuh. Kecuali jika salah paham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat sebab kejahilan, maka kita itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras. Dengan keras dan kasar. Nah, jadi pasti nasihat itu dengan cara lemah lembut. Ada sebab kekerasan. Kalau orang nggak menerima, ya tinggalkan. Dan apabila engkau melihat diri mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pertolongan, gaulan pada pertolongan baikannya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap dirimu. Syukur. Ketika kita berhadapan dengan mereka, kita diberi dengan hartanya dan mereka baik pergaulan dengan kita, menolong dengan kita, maka bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap diri kita. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kejahatannya, maka syukur, serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan ta'ala daripada kejahatan mereka. Nah, apabila kita melihat orang ini katakanlah jadi nasihati, bahkan kita kada aman daripada kejahatannya, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Kan biasanya ada, kamu tahulah aku ini siapa. Nah, ini Imam Ghazali mengajarkan bahwasanya ketika kita kada diterima di masyarakat, sudah tinggalkan. Kada usah tahu lah kamu ini aku nih. Berlindunglah dengan Allah. Kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku adalah Fadil Fulan bin Fulan yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Karena perkataan seperti inilah adalah perkataan orang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu lagi ialah orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Sama memuji seorang, menganggap diri seorang suci. Ini Imam Ghazali orangnya jahil. Lebih bodoh lagi ketika orang merasa suci dan memuji diri sendiri. Bak aku seorang. Aku ini Fulan bin Fulan. Aku ini tahu lagi banyak. Nah, jangan. Tinggalkan Imam Ghazali tangka itu. Perasaan tangka inilah yang bisa mengusir iblis daripada surganya Allah. Merasa lebih baik daripada orang. Merasa lebih baik daripada Nabi Allah Adam alaihissalam diusir Allah. Nah, ini ada sifat kekuburan kekibiran, kesombongan di dalam hati. Yang namanya sombong itu kalau dicapkan di dalam hati pun bisa bahaya. Merasa bangga, merasa diri seorang harat, diri seorang alim daripada orang lain. Sehingga meninggalkan merasa diri lebih utama, merasa diri seorang lebih alim. Sehingga meninggalkan majelis-majelis kebaikan. Di kampung ada majelis kebaikan, tinggalkan kalau bisa. Merasa diri seorang lebih baik. Nah, bahaya kayak gitu. Sehingga ketinggalan daripada majelis-majelis kebaikan. Oh, di sini ada kan kita berzikir bersama, doa bersama. Nah, merasa dirinya lebih baik, hendak aku jin bisa. Nah, bahaya. Ini ada perasaan-perasaan lebih baik daripada orang lain. Nah, bagaimana iblis yang merasakan aku lebih baik daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk menyalahkanmu kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Maka minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada hukuman Allah Ta'ala terhadap dirimu. Jadi apabila ada orang membenci kita, kada menyenangi kita nang tobat, kita nang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa nang kada kita tobat daripada dosa tersebut. Ada dosa nang masih kita pelihara, ya Imam Ghazali. Nah, mungkin ada orang nang kada katuju, mungkin ada orang nang kada senang dengan kehadiran kita. Kada usah mengaku-ngaku, aku memuji-muji diri, tobat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji, dan hendaklah engkau menyembunyikan kebaikan mereka
menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Apabila ada orang menyambati kita, padahalnya baik saja. Kada bisa kita mengumpati, mengatakan kejahatan-kejahatan mereka. Nampaknya jadi amun baik pada seorang, jangan. Ada akan baik saja harus bujur ya ini tuh padangnya sambat dan seorang tuh bujur. Nah, itu menambah pahala kepada kita. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fikih pada zaman ini apalagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan ilmu masalah khilafiyah. Maka jauhilah mereka karena mereka senantiasa menitikan dengan sifat hasad yang ada di hati mereka. Nanti kebencian, menitikan kebencian di dalam hati dan menyebabkan sifat hasad yang ada di dalam hati mereka. Hindari. Jadi sejak dahulu juga ada istilah ilmu khilafiyah, perdebatan. Sedikit-dikit hendak debat, sedikit-sedikit menyalahkan orang, jangan. Kalau usah Imam Ghazali, amun yang kita bujur saja, yang kita ikuti, lulus saja agama atau pelajaran-pelajaran yang ada di kita dapat daripada guru-guru, bujur terus saja berjalan. Terus kita amalkan. Kalau usah, apa maulid itu bid'ah, bisa. Bertahlil itu bid'ah. Kalau ada zaman Nabi kalau usah, tinggalkan perdebatan daripada dan jauhi mereka karena mereka senantiasa di dalam hati menanamkan kebencian. Nah, mereka berani menghukumkan secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Nah, jadi mulai di dahulu juga ada ilmu perdebatan, ada yang mengkafirkan orang mulai dahulu. Sering rancak menyalahkan orang lain karena melihat daripada kesalahan seorang. Dan mereka senantiasa menyebut keaibanmu, kekuranganmu, kejahilanmu apabila engkau luput dari pandangan mereka. Wah, ini di luar daripada Al-Quran dan hadis. Jangan. Nah, ini kadeda Al-Qurannya, kadeda hadisnya. Nah, padahal kita jadi dahulu juga sudah ada ilmu perdebatan. Nah, daripada orang yang kadang senang berhadapan dengan engkau dan berterus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh dengan kemarahan yang meluap ketika itu. Mereka tidak memaafkan lagi apapun kehilapan. Kalau tahu lagi biarnya sudah syarik dihinggapi syaitan. Kalau dia bertapuk dada saja dia kita lagi dan tidak mengumpati apa juga keteranganmu dan tidak menutupi keaibanmu. Pasti sudah. Orang kalau sudah marah, kalau sudah syarik, kada senang dengan kita, apapun yang kita bawa dengan hadis, dengan ulama, dengan segala macam, kada diterimanya, kada disenanginya. Nah, jadi kita tinggalkan aja. Bahkan mereka akan menghantu segala kesalahanmu, mengungkit daripada kesalahanmu yang halus-halus, sehingga timbul yang halus-halus salah juga. Mereka sebenarnya sangat hasad, sangat benci kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan sama ada besar ataupun kecil. Setelah itu mereka menganggap orang lain pula supaya memusuhimu. Maka cukup dengan dirinya, ia pun membawa orang lain untuk memusuhi kita. Atau untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan. Dan jika mereka marah kepadamu, yang tersimpan di dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka jahirkan. Jahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah-indah, tetapi hati mereka seperti hatinya serigala, penuh dengan kebencian. Nah, jadi Imam Ghazali, apapun ketika kita menghadapi di masyarakat, pasti ada yang suka, ada yang kada ketujuh. Nah, bila orang ketika yang suka, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dibenci orang, tinggalkan. Kalau bisa dilawani. Ada orang mengajak berdebat, kalau usah. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang akan menghancurkan kita baik dunia maupun akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri daripada majelis, sebagaimana biasa kita membaca salawat
Amilah sebanyak 3 kali dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, meluaskan rezeki yang halal, memberikan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salam سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم